Bapak Ibu. Kita ingin belajar topik tipu daya iblis di balik virus corona atau COVID-19. Di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita disuruh menggunakan perlengkapan senjata Allah, supaya apa? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa iblis yang kita lawan adalah tipu muslihatnya. Karena firman Tuhan mengatakan di atas kayu salib iblis itu telah dilucuti, iblis itu telah dikalahkan, dijadikan tontonan umum, dipermalukan. Karena itu penting sekali kita mengetahui firman Tuhan agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis itu Bapak Ibu telah dilucuti. Rasul Paulus menulis ini dengan mengacu kepada bagaimana ketika tentara-tentara Roma mengalahkan musuhnya. Ketika mereka mengalahkan musuhnya, tentara Roma ini Bapak Ibu, biasanya tentara-tentara lawan itu akan diambil senjatanya semua. Dan pakaian-pakaian ketentaraan mereka akan dilucuti. Sama seperti istilahnya begal kena tangkap. Lalu mereka disuruh berbaris di jalanan umum dan mereka akan disoraki, diteriaki, Bapak Ibu dirantai. Mereka tidak berdaya lagi. Seperti kayak itulah iblis diperlakukan, dipermalukan, dijadikan tontonan umum. Seperti kayak tentara Roma mengalahkan tentara-tentara musuh. Begitulah di atas kayu salib setan telah diperlakukan. Karena itu Rasul Paulus tidak mengatakan lawanlah iblis, tetapi dia berkata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menerkam mangsanya, dan ayatnya sederhana. Kenapa? Singanya menelan, tidak menggigit, mencakar. Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara singa menerkam mangsanya. Nah, ini kita pelajari sedikit Bapak Ibu, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa saja tipu daya iblis di balik virus corona ini. Yang mengaum-ngaum itu artinya supaya mangsanya ini kebingungan, ketakutan. Sama seperti virus corona hari ini. Saya tidak mengatakan saudara konyol ya, lalu menantang corona, tidak. Yang saya maksud adalah kita tetap perlu berjaga-jaga, tetapi kita tidak perlu takut seperti yang terjadi pada hari ini. Orang pada ketakutan, orang pada kebingungan. Nanti banyak orang mati karena kecemasan, karena ketakutan dengan apa yang terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak terjerat, kita tidak tertipu oleh auman seperti iblis yang berjalan, berkeliling, dia mengaum-ngaum. Kalau saudara tahu di Alkitab ada istilah serigala berbulu domba. Dia menyamar seperti kayak domba, padahal dia serigala. Serigala-serigala ini adalah serigala-serigala yang sudah pengalaman. Dia tidak mau menghabiskan tenaganya, jadi bertingkah laku seperti kayak baik. Jadi dia menyamar supaya domba-domba yang baru lahir dengan mudah menerkam. Dia tidak perlu kejar-kejar. Sama, iblis menggunakan strategi. Dan ingat, strategi iblis cuma satu yang perlu kita lawan, adalah tipuannya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati.
kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu lihat di kitab Perjanjian Baru kepada gereja di Korintus, Rasul Paulus kembali mengingatkan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, kena berhasil ditipu, sehingga berhasil dikuasai, dimanipulasi, didominasi, supaya pikiran kita itu akhirnya disesatkan, bukan kepada kebenaran, tetapi kita lari dari apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi virus corona ini Bapak Ibu, iblis melakukan serangan yang bernama tipu daya. Karena itu kita perlu mempelajari tipu daya iblis di balik virus corona ini. Nanti di sesi-sesi atau di waktu-waktu berikutnya ini kita ingin coba membahas di mana saja tipu daya si jahat ini. Seperti iblis memakai ular dan menipu Hawa lewat objek buah. Jadi iblis pembicaraannya adalah tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Dia berkata kepada Hawa, kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Lihat, perhatikan. Sebuah kebenaran itu murni. Kalau dicampur sedikit saja, 5% saja masuk ketidakbenaran, maka itu bukan kebenaran. Setan juga seperti itu, menyesatkan sedikit saja pemikiran-pemikiran kita. Jadi iblis memakai ular, menipu Hawa lewat objek buah pengetahuan baik dan jahat. Hal yang sama sepanjang sejarah, iblis selalu bekerja memakai siapa saja untuk melancarkan tipu dayanya agar kita tidak berada pada posisi kebenaran. Iblis berusaha mengeluarkan kita dari kebenaran. Alkitab misalnya berkata begini, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan kekuatan dan ketertiban dan penguasaan diri. Jadi kalau kita takut, berarti ada tipu daya iblis di situ. Karena itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi hal yang sama setan masih melakukannya, mengerjakannya, memakai siapa saja, dengan objek apa saja. Khususnya hari ini kita sedang melihat bagaimana setan memutarbalikan corona ini seperti bisa membunuh orang begitu saja. Walaupun iya, tetapi ingat bahwa kuasa daripada hidup dan mati kita itu ada di dalam kuasa dan tangan Tuhan. Nah karena itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi sejarah berulang kembali agar kita tidak berada dalam posisi kebenaran. Iblis berusaha dengan tipu dayanya menyeret kita keluar dari kebenaran Allah. Ingat Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling aman dalam dunia ini selain kebenaran Allah. Saya teringat ada kisah cerita, mungkin ini bisa menolong kita. Bagaimana satu hari dalam peperangan ini musuh tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk melawan sebuah pasukan yang kuat, hebat ada di dalam tank. Jadi mereka cuma punya senapan-senapan, lalu mereka menembaki dan itu nggak ada artinya bagi pasukan yang ada di dalam tank atau panser itu. Mereka ada di dalam, jadi mau diapain pun mereka tidak bisa dibunuh karena ada perlindungan yang luar biasa di tank itu. Karena tank itu anti peluru, jadi mau ditembaki kayak apapun itu tidak akan pernah berhasil untuk mengenai prajurit-prajurit atau tentara yang ada di dalam tank itu. Lalu mereka berpikir mencari strategi bagaimana caranya supaya mereka ini bisa mengalahkan musuh yang kuat, yang tidak mungkin terkalahkan. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dia menyertai kita. Iblis tahu itu, karena itu dia menggunakan strategi-strategi tipu daya. Jadi sekali lagi, yang kita lawan adalah tipu dayanya. Nanti kita akan belajar dari Efesus pasal 6 ayat 10-16, apa saja yang perlu kita lakukan. Lalu mereka membuat prajurit-prajuritan yang terbuat dari karet. Sebelum pasukan yang kuat ini masuk ke area mereka udah pasang begitu banyak. Jadi karet-karet ini ya namanya benda mati. Jadi mereka dipasang sedemikian rupa, lalu setiap itu kena tembak oleh tank, prajurit-prajurit buatan ini, tipu daya daripada prajurit-prajurit yang tidak mampu mengalahkan yang ada dalam tank. Tentu karet-karet ini ketika ditembak dia ke bawah, tapi setelah itu dia kembali lagi dalam posisi seperti semula. Ketika diperhatikan, apa ini? Kok ditembak muncul lagi, hidup lagi, ditembak, hidup lagi. Akhirnya mereka penasaran. Mereka semua pasukan yang kuat ada dalam tank ini membuka tutup perlindungan. Mereka lalu mulai keluar melihat siapa sebenarnya tentara-tentara ini yang memang dipalsukan, yaitu karet-karet yang menyerupai
digambar sedemikian rupa seperti kayak tentara-tentara pasukan. Dan ketika mereka keluar dari tank itu, Bapak Ibu tahu, musuh mulai menembaki mereka satu-satu dan mereka mati. Hal yang sama iblis lakukan, Bapak Ibu. Dia lakukan yang sama. Dia berusaha menarik kita. Jadi saya percaya bahwa corona ini bukan iblis yang membuat, tetapi manusia-manusia jahat atau akibat kejatuhan manusia. Tetapi dia bekerja di balik situasi ini. Dia menggunakannya. Dan tujuannya apa? Supaya orang-orang percaya keluar dari perlindungan kebenaran. Ketika saudara mulai keluar dari kebenaran, berhasil ditipu oleh iblis, maka iblis dengan mudah menelan saudara, membuat saudara ketakutan dan respon dan reaksi kita. Karena itu, ini baru sesi yang pertama, part yang pertama. Saudara akan ikuti tipu daya iblis di balik virus corona. Jadi, saudara tetaplah berada dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Tidak ada tempat yang paling aman selain kebenaran, dan iblis berusaha dengan tipu dayanya untuk membawa saudara keluar daripada kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah perlindungan yang paling aman. Hari ini tidak ada tempat, walaupun saudara ada di rumah, stay at home, bagus. Tetapi itu bukan perlindungan yang paling kuat. Ingat Bapak Ibu, perlindungan kita adalah kebenaran. Jadi Daud berkata seperti ini, di dekat Allah saja aku tenang. Karena itu hidupi kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, karena itu adalah tempat yang paling aman. Karena hanya dengan kebenaran Bapak Ibu bisa melawan tipu daya iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita, sudah bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya, yaitu tipu daya iblis di balik virus corona. Tuhan memberkati kita.